صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. وكما أن ما يخطر باليقظة إنما يخطر بسبب خاص يعلمه الله تعالى فكذلك أحد المنامات لها أسباب عند الله تعالى نعرف بعضها ولا نعرف بعضها كما أن نعلم أن الخاطر ينتقل من الشيء إلى ما يناسبه إما بالمشابهة وإما بالمضادة وإما بالمقارنة بأن يكون قد ورد على الحس منه. أما بالمشابهة فبأن ينظر إلى جميل فيتذكر جميلا آخر، وأما بالمضادة وبأن ينظر إلى جميل فيتذكر قبيحا ويتأمل في شدة التفاوت بينهما. وأما بالمقارنة فبأن ينظر إلى فرس قد رآه من قبل مع إنسان فيتذكر ذلك الإنسان. وقد ينتقل الخاطر من شيء إلى شيء ولا يدري وجه مناسبته له، وإنما يكون ذلك بواسطتين مثل أن ينتقل من شيء إلى شيء ثاني ومنه إلى شيء ثالث ثم ينسى الثاني، ولا يكون بين الثالث والأول مناسبة ولكن يكون بينه وبين الثاني مناسبة وبين الثاني والأول مناسبة. وكذلك الانتقالات الخواطر في المنامات أسباب من هذا الجنس، وكذلك عند سكرات الموت فعلى هذا والعلم عند الله. Makna perkataan Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dan sebagaimana yang terlintas dalam hati pada waktu jaga tidak tidur, hanya saja itu terlintas dengan sebab yang khusus yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Pada waktu jaga, waktu kita kada guring, kadang-kadang ada terlintas di hati kita sesuatu, timbul geritik di dalam hati. Kenapa timbul geritik itu? Ada sebabnya. Nah, sebabnya itu hanya Allah yang tahu. Dalam hati kita timbul geritik, umpamanya hendak makan. Kenapa timbul geritik hendak makan itu? Ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebab persisnya, sebab-sebab yang sebujurnya itu hanya Allah yang mengetahui. Kenapa sampai timbul dalam hati kita geritik hendak makan itu. Walaupun ada sebab-sebab lain yang kita tahu, tetapi Allah ada mempunyai sebab khusus sehingga timbul geritik itu. Demikian pula pada waktu tidur, baginya sebab di sisi Allah, baginya sebab di sisi Allah Ta'ala. Dalam guring kita ada bermimpi. Mimpi, apakah mimpinya? Kenapa kita bermimpi itu? Nah, tentu ada sebabnya.
sebabnya itu bisa kita tahu, bisa kita kada tahu, tapi yang jelas pastinya Allah yang mengetahui sebabnya kenapa kita itu jadi bermimpi demikian. Sebagian sebab itu kita ketahui, sebagian sebab kita ketahui sehingga timbul geritik hati demikian. Sebagian sebab kita ketahui sehingga kita bermimpi demikian. Sebagiannya ada sebab yang kita tahu, dan sebagian yang lain tidak kita ketahui. Ada juga sebabnya yang kita kada tahu. Kenapa timbul geritik hati nangka itu? Kenapa timbul mimpi nangka itu? Apa sebabnya kita kada tahu? Nah, itu bisa juga terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang terlintas dalam hati itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Kan geritik hati ini tiap saat berpindah-pindah. Ngarannya gini kalap. Ngaran kalap itu artinya kalbun, berbulak-balik. Kada seinggunaannya. Nah, geritik hati kita ini berpindah dari satu ke kedua, dua ke tiga, dari A ke B, C ke D. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang terlintas dalam hati itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu yang sesuai baginya. Geritik hati ini kita tahu berpindah-pindah tapi kepada yang sesuai. Misal geritik hati hendak makan. Nah, geritik hendak makan. Yang sesuai apa timbul geritik kena ke warung mana aku makan. Kan sesuai antara warung lawan makan. Kena timbul pula geritik hati, iwak kenapa kena aku makan. Nah, iwak tuh sesuai juga lawan makan. Nah, berpindah-pindah geritik hati tapi kepada yang bersesuaian. Ada kalanya sebab penyerupaan dan ada kalanya sebab berlawanan dan ada kalanya sebab berbandingan dengan bahwa yang datang kepada panca indera dari yang demikian. Jadi geritik hati kita ini berpindah, itu ada kesesuaiannya. Perpindahannya itu ada kalanya kepada yang serupa, ada kalanya kepada yang berlawanan, ada kalanya yang berbandingan. Kita mengetahui perputaran geritik hati kita. Adapun dengan sebab penyerupaan itu, maka dengan memandang kepada yang indah, maka ia teringat kepada yang indah yang lain. Melihat ada pakaian orang bagus, timbul geritik hati ingat lawan pakaian kita di rumah nang bagus. Nah, itu persesuaiannya ada sama pada pakaian dan persamaannya sama pada bagus. Kita melihat ada milik orang sesuatu nang bagus, kita teringat jadi milik kita nang bagus. Nah, sebab kita ingat kenapa terlintas di hati, karena kita melihat ampun orang nang bagus. Dan adapun dengan sebab berlawanan, maka dengan memandang kepada yang indah, maka ia teringat kepada yang jelek dan memikirkan tentang sangatnya berbeda antara keduanya. Ini yang berlawanan. Kita melihat pun orang bagus, keingatan, bah ampunku uyuh bener. Nah, itu lawanannya yang kita ingat. Padahal yang kita lihat tuh bagus, tapi kita ingat justru yang kada baik. Melihat pun orang saling baikan, ingat mampun seorang maka uyuh bener. Nah, jadi geritik hati yang uyuh bener itu ampun seorang timbul dari sebab melihat yang bagus. Itu berlawanan ngarannya. Maka ia teringat kepada yang jelek dan memikirkan tentang sangatnya berbeda antara keduanya. Dan adapun dengan sebab berbandingan,
maka dengan memandang kepada seekor kuda yang telah dilihatnya sebelumnya beserta manusia, maka ia teringat akan manusia itu. Nah, itu contohnya nang berbandingan. Nah, jadi itulah sebab-sebab timbul geritik hati kita. Dan kadang-kadang yang terlintas dalam hati itu berpindah dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, dan ia tidak tahu segi kesesuaiannya. Dan yang demikian itu dengan satu perantaraan dan dua perantaraan, seperti ia berpindah dari sesuatu yang kedua dan darinya berpindah kepada sesuatu yang ketiga, kemudian ia lupa kepada sesuatu yang kedua, dan antara yang ketiga dan yang pertama tidak ada kesesuaian, akan tetapi antara yang ketiga dan kedua ada kesesuaian, dan antara yang kedua dan yang pertama ada kesesuaian. Dan demikian pula bagi perpindahan geritik-geritik hati dalam tidur, itu mempunyai sebab-sebab dari jenis ini. Nah, terkadang geritik hati itu timbul dari satu kepada yang lain, kada bersesuaian. Kenapa kada sesuai? Karena kita mungkin kada ingat ada geritik hati tengah nang kita lupa. Padahal geritik hati tengah nang kedua itu berhubungan lawan nang pertama dan berhubungan lawan nang ketiga. Karena nang kedua ini kita lupa, nang ingat hanya pertama dan ketiga, padahal kada ada hubungannya. Contohnya kita melihat sepeda motor, kenapa tak ingat kucing? Kan ada hubungannya sepeda motor lawan kucing itu. Dicari-cari hubungannya. Oh, sekalinya dahulu aku bersepeda motor pernah terlanggar kucing. Nah, lalu ada hubungannya jadinya. Terlanggar kucingnya ini kada ingat lagi. Gimana timbulnya sepeda motor lawan kucing itu? Padahal nang kedua tak tinggal perantaranya. Dahulu pernah bersepeda motor terlanggar kucing, jadi belum melihat sepeda motor ingat lawan kucing, padahal kada ada hubungan antara sepeda motor lawan kucing itu. Nah, bisa juga geritik hati demikian. Sekilas pina kada sesuai, tapi padahal ada di dalamnya nang mensesuaikan, namun kita kada ingat, lupa. Nah, demikian pula perbandingannya orang bermimpi di dalam guring. Mimpi dalam guring itu pasti ada hubungannya lawan keadaan kita di waktu bangun. Pasti ada hubungannya lawan kita bangun. Kalaupun kada ada hubungannya, kita kada ingat bana aja, padahal ada hubungannya. Nah, karena mimpi itu adalah melalui sebab-sebab yang terjadi pada waktu kita jaga. Nah, demikian pula ketika sakaratul maut. Maka atas dasar ini, sakaratul maut itu waktu kita menghadapi kematian itu, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita waktu kita berhadapan dengan Israel. Apa yang kita pikirkan? Yang ada dalam pikiran manusia pada waktu sakaratul maut itu adalah apa yang ia biasakan di waktu ia sihat, apa yang ia biasakan waktu ia hidup dalam dunia. Kalau orang kebiasaan dagang, dalam sakaratul maut itu pasti hatinya memikirkan betapa sedihnya meninggalkan perdagangan. Kalau orang dalam keadaan hidup, dalam keadaan sihat, memikirkan ibadah, memikirkan taat, berbakti kepada Allah, begitu sakaratul maut yang ada dalam pikirannya adalah ibadah dan taat kepada Allah. Nah, jadi apa yang ada dalam hati kita waktu sakaratul maut, apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ini.
Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa mati mendadak itu bagi orang baik adalah kebaikan, tetapi bagi orang yang jahat adalah satu kejahatan. Mati bakajut. Amun orang yang baik, orang yang selalu ibadah aja tiap hari, mati bakajut, jelas sudah waktu sakaratul maut itu pikirannya, hatinya ibadah. Nah, kalau orang yang mencintai dunia, pikirannya dunia melulu, usaha, duit, macam-macam pikirannya, mati mendadak pasti sakaratul maut itu urusan duit, urusan dunia pikirannya, mau kada mau. Nah, makanya jar Nabi, mati mendadak itu baik bagi orang yang baik, tetapi buruk bagi orang yang buruk. Nah, untung artinya orang yang ditagur Tuhan. Orang yang berpuluh-puluh tahun hidup hanya otaknya diperas untuk dunia, hatinya dikuasai oleh dunia, mimpi yang dimimpikannya mimpi dunia, tapi akhirnya inya sakit, garing. Nah, bertahun-tahun inya garing, sehingga sedikit demi sedikit hilang pikiran dunia. Banyak mengikuti tasbih, banyak membaca Quran karena sudah sakit. Nah, sudah sekian lawas inya garing, mati. Nah, ini bagus, karena ada masa di mana di situ kita memperbaiki diri, di mana pada masa itu kita merubah isi hati kita yang dulunya cinta kepada dunia menjadi cinta kepada bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi untung orang-orang yang garing yang menahun itu sebelum mati. Itu teguran dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula ketika sakaratul maut, maka atas dasar ini dan ilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang adalah menjahit kebanyakan kesibukannya. Contohnya, orang ini kesibukannya, pekerjaannya menjahit, malam memotong baju, siang menjahit, malam memotong baju, siang itu aja gawiannya. Paling-paling nang penting-penting inya kada mencapai kain lawan gunting, makan, guring, dalam jamban, mandi itu aja. Lain pada itu gunting, nitiran di gula bergantung. Nah, ini orang yang kesibukannya kebanyakan menjahit. Maka engkau lihat, ini waktu sakaratul maut tuh kita lihat. Waktu sakaratul maut kita lihat akan dia memberi isyarat kepada kepalanya. Orang yang sibuk menjahit ini waktu sakaratul maut, lihati kepalanya, seolah-olah ia mengambil jarumnya untuk ia menjahit dengan jarum itu. Maka engkau lihat akan dia memberi isyarat kepada kepalanya, seolah-olah ia akan mengambil jarumnya untuk ia menjahit dengan jarum itu. Dan ia membasahi jarinya yang baginya menjadi kebiasaan dengan sarung jari untuk menjahit. Dan ia mengambil sarung dari atas, ia mengukur dan menjangkalinya, seakan-akan ia akan mengerjakan, memisahkan kain sarung itu. Kemudian ia mengulurkan tangannya kepada gunting. Nah, orang dalam sakaratul maut itu kadang-kadang bergerak, itu kita kada tahu, kita kira bergerak biasa aja. Padahal kenyataannya dalam hati orang yang sakaratul maut nih, inya sedang menggunting, inya sedang apa, sedang menghitung duit, sedang menulis apa. Nah, itu isyarat daripada gerakan-gerakan tubuh oleh orang sakaratul maut itu. Cuma kita kadang perhatikan itu, kadang-kadang nyoba angkat tangan dikira nang apakah, kada tahu, padahal perasaannya angkat tangan tuh nang apakah, digawinya apa nang kebiasaan waktu hidup inya kerjakan. Barang siapa yang ingin mencegah geritik hatinya, barang siapa yang ingin mencegah geritik hatinya dari berpindah kepada maksiat dan nafsu syahwat,
maka tidak ada jalan baginya kecuali bermujahadah sepanjang umurnya dalam memisahkan dirinya dari yang demikian dan dalam mencegah nafsu syahwat dari hati. Maka ini adalah kadar yang masuk di bawah ikhtiar, di bawah usaha kita, supaya kita sakaratul maut itu jangan memikirkan dunia, supaya kita dalam sakaratul maut itu jangan memikirkan maksiat. Maka mulai sejak kita hidup ini, geritik-geritik hati kita jangan banyak diarahkan kepada dunia dan maksiat. Lebih banyak geritik hati kita arahkan untuk taat mengabdi kepada Allah. Kayak itu maka bila keadaan macam itu, mau kada mau karena sakaratul maut itu mengiringi keadaan kita hidup ini. Dan itu kawa kita usahai dengan mujahadah, dengan berjuang mengendalikan hawa nafsu. Bila mana kita berjuang melawan hawa nafsu, Allah menjamin menang. Jadi kada perlu takutan kalah melawan hawa nafsu, karena jaminan Allah bila orang berjuang melawan hawa nafsu pasti menang. Dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bersumpah Tuhan tuh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, lamul qasam, lam sumpah, sungguh kami beri petunjuk dia. Asal bujur-bujur berjuang melawan hawa nafsunya. Ada geritik-geritik nang hendak syahwat kita singkirkan, ada geritik-geritik nang hendak maksiat makin dijauhkan lagi, ada geritik-geritik nafsu, geritik-geritik macam-macam kita ukur dengan ukuran agama. Boleh kada? Bermanfaat kada? Nah, itu ngarannya berjuang melawan hawa nafsu. Maka lamanya menekuni pada kebaikan dan mengusungkan pikiran dari kejahatan adalah persiapan dan simpanan untuk ketika sakaratul maut. Kita banyak menggunakan waktu untuk kebaikan. Kita bersihkan geritik-geritik hati kita daripada nang jahat. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu simpanan kita untuk menghadapi sakaratul maut. Simpanan kita. Dengan banyaknya kita berbuat kebaikan, otomatis dalam sakaratul maut yang kita ingat adalah kebaikan. Karena sesungguhnya seseorang itu meninggal dunia atas sesuatu yang ia hidup di atasnya, dan dihalau atas apa yang ia meninggal atasnya. Ujar Nabi kita dalam sebuah hadis yang maknanya, yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Manusia itu mati atas keadaan inya hidup atasnya. Kalau orang manusia itu hidupnya sebagai pengusaha, dia akan mati sebagai pengusaha. Itu jar Nabi sudah, manusia itu mati atas keadaan yang ia hidup dengannya. Kalau orang itu petani, maka dia mati akan menjadi orang yang mati sebagai petani yang mati. Kalau orang itu pekerjaannya hanya menuntut ilmu, ia mati sebagai mati orang yang menuntut ilmu. Kalau inya ahli ibadat, nah dia akan mati sebagai mati orang yang ahli ibadat. Nah, kayak apa kita mati keadaan kita, kayak apa keadaan hidup kita. Wa
yuhsyaru ala ma mata alaih, dan kita akan dihalau atas keadaan yang kita mati atasnya. Kalau kita mati sebagai pedagang, kita di akhirat akan dihalau, dikelumpukan dengan pedagang. Kalau kita mati sebagai penuntut ilmu, kita dihalau di akhirat, dikelumpukan dengan orang-orang yang mati sebagai penuntut ilmu. Wa yuhsyaru ala ma mata alaihi. Jadi kalau kita melihat sejarah para sahabat Nabi itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Mereka itu berusaha berkebun, beternak, banyak yang kaya raya, tetapi status mereka itu mati kadada sebagai pengusaha. Ini yang perlu kita ingat. Sahabat-sahabat mati itu, sahabat-sahabat Nabi ada yang berisi unta ribuan, ternak, kebun berapa hektar, pedagang kaya, tetapi mereka itu mati kadada sebagai petani, kadada mati sebagai pedagang, kadada mati sebagai pengusaha. Mereka mati apa? Sebagai orang ahli ibadah. Ada yang mati sebagai orang yang penuntut ilmu, ada yang mati sebagai orang yang pendakwah, penyebar ilmu. Nah, artinya bahwa walaupun mereka itu banyak mempunyai harta, walaupun mereka itu banyak mempunyai usaha, tetapi itu hanya sebagian waktu mereka gunakan ke sana, sedangkan mayoritas waktu mereka gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ngarannya orang yang hidup untuk mengabdi kepada Allah. Ayo anak berdagang, Allah kada melarang berdagang. Anak bertani, Tuhan kada melarang bertani. Anak jadi raja, Tuhan kada melarang kita jadi raja. Tetapi waktu yang kita gunakan itu lebih banyak mengabdi kepada Allah daripada mengabdi kepada dunia. Nah, sehingga kita mati bisa dalam keadaan orang yang terpuji. Jadi ilmu-ilmu agama, hukum-hukum agama, kitab-kitab tasawuf itu kadada melarang orang sugih, kadada. Bila mana kita tasawuf kada boleh sugih, itu nang mengajarkan nang salah. Mana kita tasawuf kada boleh berdagang, kadanya macam itu. Nah, mana kita tasawuf itu berdagang, silakan berdagang, sugih sesugihnya silakan. Misi gunung amas kada apa-apa, tetapi hati dan pikiran banyak tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum agama ini, dengan undang-undang Allah ini. Bukan melarang kita bertani, bukan melarang menurih, kadada agama melarang itu. Cuma harus bisa membagi waktu, membagi kegiatan, membagi apa mesti bisa. Kenapa mesti bisa? Kenapa kita disuruh membagi waktu? Karena dalam dunia kita hidup terbatas, paling 60-70 tahun. Nah, jadi waktu yang kita sediakan itu mesti sedikit daripada masa yang kita hadapi karena seumuran. Kan kita di akhirat seumuran, kada lagi hidup, kada lagi kematian, surga atau neraka yang ada. Di akhirat itu kada ada lagi umur, cuma berapa umur kada ada lagi, ada batang kematian bang di situ. Lain di sini ada berapa umur, di situ sama umur. Nah, jadi yang dunia ini ada umur kita 70, 100, Tuhan benar 100 itu barang langka. Nah, di akhirat kada ada umur. Nah, jadi waktu kita dalam dunia yang 24 jam ini diajarkan oleh agama, oleh tasawuf, oleh macam-macam ilmu. Waktu 24 jam ini kita gunakan umpamanya sekian jam untuk nangsagan umur 70 tahun. Nah, sekian jam untuk nang umur nang kada batas kaina. Itu maksudnya dibagi waktu kita. Amun mulai pukul 8 sampai pukul 5 kita mengurus dunia, itu salah, sudah nyata salah. Apabila lagi menghadap Allah, pukul 8 sampai pukul 5
ternyata salah. Nang dicari ini adalah untuk hidup sagan umur 5, 60, 70 tahun. Nang kada batasnya lagi, kada kita pikirkan lagi. Nang sepanjang masa kada kita pikirkan, kada kita beri waktu untuk itu. Nah, ini nang disebut Tuhan kaumun la yaqilun, kaum nang kada beakal ngarannya. Nang mati-matian besango sagan nang 70 tahun, tapi melupakan sango nang sagan sepanjang masa. Kan kada pintaran itu ngarannya, pikirkan kada pintaran itu. Asal mau berpikir, kada mau pintar nang kayak itu. Orang yang pintar pasti nang talawas tak banyak disediakan, nang satu mat tak sedikit. Itu mau kada mau. Itu kaum yakilun, kaum yang bakal. Nah, kita diberabai sehari begana umpamanya. Paling-paling sehari menghabiskan duit 1 juta umpamanya. Nah, kan di Tanjung kita sebulan 10 juta. Pasti kita banyak nang di Tanjung memikirkan sebulan di situ pecangannya bagaimana di berapa ini biasa hari guring di mana kabar masjid ke guring barang aja biasa hari itu. Nah itu orang pintar ngarannya. Sebaliknya nang orang kada berakal ini memikirkan nang sehari ini mati-matian. Waktu di berapa aku harus sangka ini kan kena sehari di Tanjung pun sebulan guring di gardu kabarang aja lagi. Nah itu kada pintar ngarannya nang sebulan tuh nang sakit. Nah jadi itu inti ajaran ilmu tasawuf. Bukan melarang kita sugih kada, melarang kita berharta kada, cuma kita bisa mengendalikan diri kita, waktu kita, mana nang tepat, mana nang bujur, mana nang seharusnya ka ini. Dan yang perlu kita ingat, sakaratul maut hanya sekali sakaratul maut. Bila di situ salah, sepanjang masa kita akan menyesal sepanjang masa. Salah geritik hati, salah pikiran, salah ucap, salah langkah dalam sakaratul maut, menyesal sepanjang masa. Dan kada diulang lagi. Di dalam neraka, kuciakan penduduk neraka supaya dikembalikan ke dunia, kami akan beramal saleh. Kada kawa gitu Tuhan, dunia sudah kada ada lagi. Nah jadi kada kau main-main dengan sakaratul maut. Mun umpat ujian tes tahun yang kada lulus, tahun akan datang bisa kau umpat saja harapan lagi. Tahun akan datang kau aja umpat ujian yang kada lulus. Tapi kalau gagal dalam sakaratul maut, kada ada artinya. Triliun harta kita miliki dalam dunia, kada ada harganya, kada ada artinya. Nah oleh karena itu orang-orang salihin, apalagi orang-orang arifin, mereka sangat perhatian menghadapi ujian sakaratul maut ini. Bila lulus, selamat sepanjang masa, bahagia sepanjang masa. Tapi bila kada lulus, penderitaannya kada kawa dibayar dengan harta atau dengan apapun juga. Nah, dan dihalau manusia atas apa yang ia meninggal atasnya. Oleh karena itu telah dinukil dari seorang penjual sayur bahwa ia ditalkin ketika menghadapi mati 2 kalimat syahadat. Maka si penjual sayur itu menjawab 564. Maka ia disibukkan dirinya dengan menghitung yang lama kejinakannya pada hitungan itu sebelum ia meninggal dunia. Dan ini kejadian paling-paling saikung dalam sedunia, hanya sebagai contoh iktibar mengketahuan. Padahal rata-rata di dalam hati mereka yang cinta dunia itu cuma kada dinampakkan Tuhan lawan kita. Orang yang mencinta dunia talkinakan la ilaha illallah, dalam hatinya tuh pikirannya dunia. Kadang nyahutin itu kan iya. Cuma ada dalam beberapa kasus yang sangat langka dibuktikan Tuhan. La ilaha illallah, sabalik dua balik jarinya menyahuti itu langka, hanya sebagai iktibar satu kejadian.
Padahal itulah rata-rata hati orang yang cinta dunia sewaktu ditalkinkan. Cuma kada diberitahu. Nah, dalam kubur, orang yang ahli maksiat dipatak di kubur, ada yang mendengar menangis di dalam kubur. Kenapa orang mendengar nih? Ada menangis di kubur. Itu kejadian langka. Hanya sebagai i'tibar. Padahal rata-rata orang yang maksiat itu menangis dalam kubur. Cuma telinga kita diturikan oleh Allah kada mendengar itu. Cuma sebagai i'tibar, kayak ini kejadiannya, kayak ini keadaannya. Nah, jadi kita banyak membaca zikir. 10.000 sehari la ilaha illallah umpamanya. Itu tabungan untuk sakaratul maut, supaya kita waktu sakaratul maut itu bisa mengatakan la ilaha illallah. 10.000 kita membaca Allah 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 dalam sehari semalam. Itu tabungan supaya dalam sakaratul maut pikiran kita, tujuan kita hanya Allah 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 Allah. Jadi walaupun dalam dunia ini kita kadang merasa manfaatnya, tapi dalam sakaratul maut akan kita rasakan, akan kita lihat. Kita membaca Quran sajus sehari, membaca Waqiah, membaca Yasin, Tabarak, macam-macam tiap hari, kada terasa manfaatnya. Tapi waktu sakaratul maut itu pasti akan kelihatan, pasti akan kita rasakan. Sebagian arifin dari ulama salaf berkata, aras adalah suatu permata yang memancarkan cahaya. Aras Allah tuh nang kaya linsa. Nang tahu di kamera, tahu di linsa. Linsa. Maka tidak ada seorang hamba dalam satu keadaan melainkan dicap serta yang sepertinya diaras atas bentuk yang ada padanya. Nah, jadi aras itu ada linsanya yang merekam seluruh gerak-gerik kita. Maka jika hamba itu berada, jika kita berada dalam sakaratul maut, maka dibuka baginya bentuknya dari aras. Nah, dalam sakaratul maut itu kita dibuka rekaman kita, dibuka rekaman kita. Sedangkan rekaman kita banyak kesibukan dunia, otomatis pikiran kita dunia. Rahatan pikiran dunia itu kita dicabut nyawa, ya su'ul khatimah ngarannya. Jadi waktu kita sakaratul maut itu kita dibuka aras. Kita melihat rekaman hidup kita di toko, kita menghitung duit, kita mencatat ini, kelihatan. Otomatis kita itu aku dalam dunia nah kelihatan. Rahatan memikirkan itu, memikirkan dunia mati karena sudah sakaratul maut. Nah, orang yang ahli ibadat, orang yang baca Quran, orang yang ahli zikir, waktu sakaratul maut ditampilkan juga, oh itu aku berzikir, aku mengingat Allah, nah, aku menyebut nama Allah. Matinya berarti mati dalam keadaan ingat kepada Allah. Barangkali ia melihat dirinya di atas bentuk maksiat, demikian pula dibuka baginya di hari kiamat. Nah, di hari kiamat dibuka pulang dengan rekamannya. Maka ia melihat keadaan dirinya, maka menimpa akan dirinya daripada malu dan takut yang tidak bisa disifatkan itu pada hari kiamat kaina. Apa yang disebutkan oleh sebagian ulama itu benar, ujar Imam Ghazali. Dan sebab mimpi yang benar itu mendekati dari yang demikian. Kita bermimpi itu sebenarnya adalah i'tibar. Mimpi-mimpi itu sebenarnya adalah peringatan kepada kita bahwa apa yang dimimpi itu adalah hasil dari apa yang kita bangun. Nah, sakaratul maut itu macam mimpi itu. Orang yang ahlinya dunia kada akan mungkin sakaratul maut la ilaha illallah, kada mau. Kenapa? Kada dari tulisannya.
Karena orang yang tidur bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dari melihat Lauhul Mahfuz. Orang mengguring, bermimpi, itu mimpinya itu adalah sebenarnya mimpi itu pedoman untuk yang akan datang. Asal guringnya dalam keadaan suci, guringnya dalam keadaan taharah. Idza namal 'abdu 'ala taharah urija biruhihi ilal aras. Fakana ru'yahu shadiqah, ujar Nabi kita. Bila orang guringnya dalam keadaan suci, maka ruhnya itu naik ke aras. Ruh kita naik ke aras. Arti naik ke aras itu bukan bercabut pada diri kita, ada mati ngarannya. Artinya roh kita berbetulan dengan aras Allah, maka dia melihat apa yang akan terjadi untuk dirinya, maka mimpinya pun akan jadi kebenaran, jadi kenyataan. Dan itu adalah satu bagian dari bagian-bagian kenabian. Nah, Nabi kita seringkali mimpi, dan mimpi beliau menjadi kenyataan. Maka apabila kembali su'ul khatimah itu kepada keadaan hati dan masuknya geritik-geritik hati, dan yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Ta'ala. Nah, ingat situ, maka apabila kembali su'ul khatimah itu